Anna man sa'a li akhihil muslim fi hajatin qudiyallahu ma'u lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa berusaha membantu hajat seorang saudara muslim, baik sukses atau tidak sukses, misalnya mencarikan jodoh untuk temannya, padahal awake dhewe sik jomblo, tapi siap mencarikan temannya yang lain jodoh. Sukses atau tidak sukses tidak dihitung sukses atau tidaknya oleh Allah, tapi Allah melihat usahanya. Karena Nabi Muhammad bersabda di sini, annahu man sa'a, barang siapa berusaha untuk menyampaikan hajat muslim, saudaranya muslim, sukses atau tidak, maka diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari dua hal yang berbahaya, yaitu selamat dari kemunafikan dan selamat dari api neraka. Itu bagi yang mengusahakan memudahkan hajat saudaranya yang muslim, sukses atau tidak sukses. Saking besarnya kasih sayang Allah dumateng tiyang sing purun mikirno koncone sing muslim. Nah, mikiraken koncone durung rabi digolekno, saisone bapak gak sukses bapak wis. Koncone durung duwe pekerjaan dipikirno, ya apa carane? Nah niku koncone ate utang dibantu diusahakno. Koncone ate pacaran dibantu. Tambah oleh dosa nek ngoten. Jenenge nulung aja nulung kanca maksiat. Jadi perlu kita perhatikan diantaranya pemuda ya. Pemuda ini hati-hati. Ada satu kaidah, kalau tidak bisa berhenti bermaksiat, jangan mengajak orang lain. Jadi kalau bisa berhenti maksiat, jangan bermaksiat. Tapi kalau belum bisa bermaksiat, jangan ngajak orang lain. Karena bisa jadi yang kita ajak itu istiqomah terus, padahal kita sudah berhenti. Nah, karena kita yang ngajak teman tadi, maka dosanya sama kita dapatkan karena dulu awal kita yang mengajak teman untuk bermaksiat. Jadi kalau mau maksiat, ya maksiat sendiri saja, jangan ngajak teman. Kalau terpaksa, ya yang paling baik ya berhenti maksiat, karena kita tidak tahu, mungkin tengah-tengah maksiat kita mati. Tobat, insya Allah 10 tahun lagi saya tobat ya kalau hidup lah. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau sudah meninggal, ya, yang paling baik tidak maksiat. Tapi kalau tidak bisa, belum bisa berhenti bermaksiat, jangan ngajak orang, karena ngajak orang itu berbahaya. Bisa jadi yang kita ajak itu tetap ngelakoni maksiat ketika kita sudah tobat, maka dosanya yang kita ajak tadi akan juga mengalir ke kita yang mengajak. Jadi kalau maksiat ijen-ijen ae. Ojo ngejak konco berjamaah. Loh, sing apik iku lak berjamaah. Iya betul. Sholat berjamaah itu ganjarannya 27 kali. Maksiat berjamaah juga 27 kali lebih banyak. Hati-hati. Jadi kalau maksiat ijen-ijen aja. Ya paling baik, pasti yang paling baik tidak bermaksiat. Karena Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ciptakan manusia atau jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membantu teman itu membantu dalam kebaikan saja. Ojo sungkan nolak konco. Ojo sungkan, kecuali kalau tertindas, tertekan, ditekan, ditindas, lain ceritanya. Rasulullah bersabda di sini disebutkan, tidaklah dua orang hamba muslim bertemu kemudian yatasofahan, bersalam-salaman, wa yusalliyani ala nabi, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah mereka berpisah dari pertemuan tersebut kecuali dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalaman, salaman. Tapi salamannya biasa kok. Ya, yang penting ini nempel. Kau tengok barang. Sekarang kan salamannya kan gitu ya toh. Yang penting itu ini begini, ini salaman. Kalau dua orang muslim salaman seperti ini, laki-laki dengan laki-laki, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW,
tidaklah mereka berpisah dari tempat pertemuan tersebut kecuali sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Saking enaknya dadi wong muslim, salaman nampi konco niku lho oleh pahala. Sampai kadang-kadang niku napa remek rasane tangan nih salaman. Sing ketemu konco, Masya Allah, biasanya pengajian tapi mboten napa-napa, biasa pun salaman, mari salaman terus teko maneh maju, Bib minta foto Bib, ini salaman, oh iya pemindo sana foto spread, makasih ya Bib ya, telu, alhamdulillah, ping 30, alhamdulillah, entek dosa kula Pak, dintekno arek-arek. Wah, ini betul-betul saling mendukung dalam peribadatan. Tadi nek muslim salaman niku, salaman tok niku pun disepunten, Pak. Ya napa enake dadi wong Islam. Niki damel wong muslim niki. Sekarang Rasulullah bersabda di riwayatnya, "Ma min muslimaini." Wong loro muslim. Makanya di antara bedanya orang yang mengucap la ilaha illallah dan tidak mengucap la ilaha illallah, bumi langit. Jadi jangan pernah mengatakan apa artinya sebuah ucapan. Oh, sangat jauh. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia berhak dapat surga. Yang tidak mengatakan, dia tidak berhak. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau kena cobaan itu untuk membersihkan dosa-dosanya. Jalan di jalan kesandung, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia kesandung dan menyebutkan beberapa anggota kebun binatang. Kalau dia kesandung dan sabar, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau yang tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kesandung, ya apes, tidak diampuni dosanya karena kesandung. Jangan pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu hanya sebuah ucapan, dan itu yang kecil. Di belakangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu keagungan yang luar biasa. Jadi tidak sama. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah dapat tiketnya surga, tinggal menjaga supaya tetap begitu sampai datang ajal. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untung, lebih sugih, kaya lebih dari dunia dan isinya kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kalau orang non muslim salaman ya tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ya salaman sampai legrek, ya gak diampuni. Tapi kalau orang muslim salaman diampuni karena muslimnya tadi. Saking enaknya tadi wong muslim. Jadi kita itu kadang-kadang tidak tahu. Kadang-kadang kita itu tidak tahu. Mungkin kita masuk surga gara-gara salaman itu. Mungkin. Nah, kita tidak tahu. Mungkin kita masuk surga karena hal-hal yang remeh. Ada seorang perempuan yang masuk surga karena nolong anjing. Ada orang masuk surga karena motong pohon yang mengganggu jalan orang. Ada orang yang masuk neraka karena ganggu kucing. Ganggu kucing masuk neraka, padahal ahli puasa, ahli sholat. Jadi kita tidak tahu. Lakukan kebaikan apapun sebisa mungkin walaupun kecil, dan jauhilah maksiat apapun sebisa mungkin walaupun kecil, karena bisa jadi yang kecil itu menjadikan kita masuk surga, juga bisa yang kecil itu menggarai kita semakin dekat dengan neraka. Waliyadzubillah, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara nih mendapatkan keutamaan diampuni dosanya cukup dengan mengucap alhamdulillahilladzi razaqani, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah, utawa alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa setelah makan dengan hamdalah setelah makan niku maka dosane disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, mengucap hamdalah setelah makan diampuni dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah makan, walaupun makan yang ringan, mangan roti mari siji, mangan roti atos siji, selesai hamdalah tidak apa-apa. Hamdalah itu untuk setiap kita selesai makan walaupun ringan. Kalau misalnya makan harus makan nasi sak piring dhisik, ya itu kesuwen. Sak
ono sing dipangan itu baik untuk disyukuri. Ibu-ibu jelas nggih, Bu? Jelas. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi satu keutamaan karena tua. Bayangno saya enak dadi wong Islam. Karena tua, karena tambah umur, diparingi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tambahan umur itu bukan dari kula panjenengan. Tambahan umur itu kan dari Allah. Sopo sing nambah umur? Ada di Surabaya bakso tambah umur namanya. Ya wis jenenge tok. Mas yo mangan nek wayahe ajale teko yo mati. Namanya bakso tambah umur. Ono Surabaya. Tapi kalau tambah umur dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged kula panjenengan sedaya niki tambah umur. Ati nambah ya apa caranya? Walaupun ada kisah beberapa aulia yang diberi tambahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten kathah niku. Kejadian seperti itu banyak sekali. Cuman itu juga pasti dari Allah Subhanahu. Ka ono wong tambah umur niku. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Gak iso menungso niki tumbas umur niku mboten saged. Coba iso tuku. Lah didol po sawah-sawah iku cek tambah umur. Tapi kita tidak bisa nambah umur. Yang bisa nambah umur hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya setiap saat kita ini kan tergantung dari umur yang diberi oleh Allah. Nek Allah wis mari, ya mari. Ya setiap saat kita ini tergantung kepada Allah. Tergantung karena umur kita dipegang Allah. Mau hidup terus? Iya, apa katanya Allah? Lak ngoten nah. Nek Allah pun bejo pun mari, ya mari. Nek Allah pun bejo sampun cekap, nggih cekap. Ngene apa nggih? Mboten saged yang niku nambah. Maka pasti yang nambah umur itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah bersabda, kalau seseorang sampai 40 tahun, di mana dia ditambah oleh Allah umurnya sampai 40 tahun, dihidupkan sampai 40 tahun oleh Allah, maka ada beberapa penyakit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, kalau sampai 50 tahun diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat napa ini? Yang nambah umur Allah, yang meringankan dosanya Allah. Gak melok apa-apa, Pak. Wis kari mangan turu salat. Ditambah umurnya dikurangi dosanya oleh Allah. Fa idza balagha sittina sanatan, kalau sudah mencapai 60 tahun diberi hadiah oleh Allah semakin dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicedhek nang Allah. Awake dicedhek nang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagha sab'ina, kalau sudah sampai 70 tahun dicintai malaikat. Dicintai oleh ahlus sama, dicintai oleh makhluk yang ada di langit. Para malaikat didoakan, dimintakan ampunan, didoakan oleh malaikat. Hanya karena umurnya ditambahi Allah sampai 70 tahun. Fa idza balagha 80 sanatan, kalau sampai 80 tahun uthbitat hasanatuh wa muhiyat sayyi'atuh, ditetapkan oleh Allah pahalanya, diampuni sedaya dosane. Hanya karena ditambahi umur. Fa idza balagha 90, kalau sampai 90 tahun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya asirallahi fi ardih wa syuffi'a li ahli baitih, dan diberi nama, diberi julukan tawanan Allah yang ada di bumi. Tawanannya Allah yang ada di bumi. Sebetulnya itu miliknya Allah, tapi di bumi wong iki sian. Sebetulnya ini sudah bukan tawanan jelek ya, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih ada di bumi. Dan diampuni keluarganya, barokai tiang sing sepuh niki mau sing umur 9 tahun. Apa ya umur pinten? Pinten? 8 dosa pitu. Insyaallah panjang umur.
dosa pitu Pak niki Yai syukur saking Lok Jati. Dadi ping 3 kula. Nah, niki berarti Yai syukur niki sudah masuk yang diampuni semua dosa, diampuni dosanya dan ditetapkan pahalanya. Dan jenengan nggih ngoten insyaallah. Yang tambah umurnya cobaan itu biasanya masuknya mulai umur 40, tapi semoga gak dicoba sing nemen-nemen. Wis pilek dulu waras. Oh, aku cobaan ya Allah. Siap aku. Aduh, jangan nantang pangeran. Ya, kalau tidak dicoba itu tidak mungkin. Mungkin tidak dicoba, tidak mungkin. Wow, gak tahu dicoba belas, ya iku cobamu. Saya tidak pernah dicoba mbek pangeran. Wah, lancar kabeh, ya iku cobamu. Kon iling pangeran apa gak? Iya, lali. Iya. Iku coba berarti. Lancar itu coba. Syukur atau tidak? Ruwet itu coba. Sabar atau tidak? Kapan tidak dicoba? Kalau sudah bisa jawab man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka dan sebagainya, pertanyaannya malaikat munkar nakir sudah bisa jawab, itu baru lepas dari coba. Itu baru lepas dari coba. Tapi kalau sudah man rabbuka, ayo tambah berat cobanya. Wallahu a'lam bishawab.